Selamat pagi Dunsana, Ranah Minang dimanapun Barado. Mbak kabar Dunsana, Hariko mudah-mudahan selalu sehat dan tetap semangat. Bersama saya Putri Febrina Marlini kembali hadir dalam Berita Padang. Sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Perayaan Misa Natal berlangsung sederhana di tengah suasana pasca bencana di Padang. Anggota Satpol PP Pasaman menggerebek pasangan muda-mudi di sebuah penginapan. Satu unit gudang toko bangunan di Pasaman hangus dilalap si jago merah. Perayaan Misa Natal di Gereja Katedral Santa Teresia Padang berlangsung khidmat pada Rabu malam. Meski dalam suasana pasca bencana, perayaan Misa Natal tahun ini berlangsung sederhana dan memberikan pesan untuk kehidupan yang lebih baik kepada korban bencana. Dijaga ketat pihak kepolisian, kegiatan berlangsung khidmat dan lancar. Untuk memastikan keamanan dan kenyamanan umat Kristiani melakukan ibadah Misa Natal, Gubernur Sumbar, Mahyildi Ansarullah, dan Kapolda Sumbar, Irjen Gatot Trisrianta, meninjau langsung ke Gereja Katedral Santa Teresia. Gubernur Sumbar memastikan perayaan Misa Natal di Padang aman dan lancar. Selain itu, Kapolda Sumbar juga menyebutkan perayaan Tahun Baru di Sumbar, khususnya di Padang, nanti tidak ada pesta kembang api. Pemerintah dan kepolisian akan melakukan doa bersama pada pergantian Tahun Baru 2025 dan 2026. Ini pas cuaca bagus dan suasana yang memang kita butuhkan dalam keadaan di sekitar yang masih ini dengan bencana. Rasanya memang kita harus bekerja sama bergandengan. Selama ini memang kelompok-kelompok juga ikut turun membantu bagi sumbangan obat-obatan. Jadi saya kira itu juga harapan Bapak Mahyildi tadi, Pak Gubernur, supaya bukan hanya dibawa dalam doa tapi juga dalam aksi yang nyata, dan itu yang kita lakukan bersama. Dalam bencana ini, pihak Gereja Katedral Santa Teresia juga memberikan bantuan kepada korban banjir bandang. Bantuan yang diberikan untuk meringankan beban kepada korban banjir bandang. Alfi melaporkan dari Padang. Ratusan warga Nagari Salare Ayia, Kecamatan Palembayan Agam, hingga saat ini masih bertahan di posko pengungsian utama yang berada di SD Negeri 05 Kayu Pasak. Mereka bertahan di lokasi itu sambil menunggu proses pembangunan hunian sementara yang tengah dikerjakan tim gabungan. Masyarakat masih membutuhkan bantuan dari relawan untuk bertahan di pengungsian. Untuk itu, Kemendikbudristek bekerja sama dengan LPPM Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat kembali menyalurkan bantuan darurat bencana berupa logistik kesehatan, kebutuhan sanitasi, serta sejumlah kebutuhan pangan lainnya. Penyaluran diantarkan langsung ke warga terdampak bencana bersama tim posko bencana UMSB dan puluhan mahasiswa. Hari ini kita menyalurkan bantuan bencana perpanjangan tangan dari Kemendikbudristek melalui UM Sumbar. Itu di Salare Ayia Timur, Salare Ayia. Ini adalah bantuan yang ketiga yang kita lakukan bersama posko UM Sumbar. Kita bersama mahasiswa dan tim relawan dari posko UM Sumbar. Saat ini, kondisi masyarakat Salare Ayia yang terdampak bencana mulai membaik. Sebagian mereka kembali ke permukiman untuk berbenah, dan sebagian besar lainnya masih berada di sejumlah titik posko pengungsian yang ada, menunggu huntara selesai dibangun. Huntara ini sendiri
sendiri ditempatkan di Jorong Kayu Pasak, tepatnya di lapangan SD 05 Kayu Pasak. Prosesnya saat ini masih sedang berjalan. Dapat kita lihat itu sudah hampir selesai. Satu set itu bisa dilihat empat hunian ya. Batang Huntara itu sendiri kalau tidak salah yang akan kami verifikasi coba lagi yaitu 179 rumah. Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana menargetkan pembangunan hunian sementara tahap 1 di lapangan SD Negeri 05 Kayu Pasak, Nagari Salare Ayia selesai tanggal 30 Desember mendatang. Di lokasi ini akan dibangun 117 huntara oleh 100 personel gabungan. Pembangunan huntara tahap 2 akan dilakukan di lapangan bola Padang Sibabaju sebanyak 85 unit dan di lapangan bola jajaran Tamtaman sebanyak 7 unit. Di Agam sendiri, pemerintah akan membangun sebanyak 584 unit huntara. Dina Amrina melaporkan dari Agam. Hampir sebulan berada di pengungsian, para korban bencana banjir dan longsor di Nagari Pasialaweh, Padang Pariaman, mulai stres dan merasakan tak nyaman. Sebanyak 88 keluarga masih bertahan di sebuah musala. Mulai dari anak-anak hingga orang tua. Tak ada pilihan lain, karena permukiman di kampung mereka rusak dan ditimbun material longsor. Mereka meninggalkan rumahnya setelah banjir bandang dan longsor melanda permukiman di 3 korong di nagari ini. Korong Sakayan, Korong Tanah Taban, dan Korong Kampung Pondok. Meski mendapat pengawasan kesehatan dan kebutuhan konsumsi yang cukup, namun pengungsi mulai merasakan stres dan pusing karena tidak tahu apa yang akan mereka perbuat selama berada di pengungsian. Mereka merasa bosan dan khawatir dengan masa depan mereka. Pasti stres lah kami, Pak. Masalahnya kalau datang ke rumah, lihat rumah nggak bisa ditungguin lagi, banyak lumpur. Iya, rame-rame. Pasti istirahatnya pasti kurang lah, Pak. Itulah pokoknya. Pusing-pusing tangguh kayak gini, Pak. Kenapa tuh, Pak? Karena kita tuh uru-uru aja, nggak ketahuan aja tuh. Udah hari udah malam lagi. Nah, sekarang saya mau cepat selesainya ini, Pak. Iya, mau pulang ke rumah. Menurut Wali Nagari, kepastian nasib pengungsi masih menunggu hasil verifikasi dari pemerintah Padang Pariaman. Tentang kondisi rumah warga, apakah nanti diberi uang daftar tunggu harian atau ditempatkan di hunian sementara? Baru setelah itu dibangunkan hunian tetap. Tim verifikasi dari Kabupaten Padang Pariaman yang dalam hal ini ada BPBD, ada yang dari PU dan juga dari Dukcapil untuk memastikan verifikasi rumah yang benar-benar rusak, yang dalam hal ini untuk pengajuan baik itu huntara, uang daftar tunggu harian ataupun untuk hunian tetap masyarakat. Lambatnya penanganan pengungsi korban bencana, khususnya perbaikan rumah ataupun penggantian rumah yang baru, menjadi pemikiran para pengungsi. Ditambah lagi, lahan usaha mereka seperti sawah dan ladang yang hancur akibat banjir bandang, membuat para pengungsi tak berdaya. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Berbagai cara dilakukan oleh semua lapisan masyarakat untuk meringankan beban korban bencana banjir bandang yang terjadi beberapa waktu lalu. Seperti yang dilakukan oleh pemuda Batang Kabung Ganting, Kecamatan Koto Tangah, Padang. Puluhan anak dari keluarga korban banjir bandang di Kelurahan Batang Kabung Ganting mendapatkan sunat gratis yang diinisiasi oleh Ketua Pemuda setempat. Petugas medis yang menyunat anak-anak itu merupakan relawan kesehatan dari beberapa rumah sakit di Padang yang tidak dibayar sama sekali
untuk kegiatan tersebut. Lokasinya di sebuah surau di Kelurahan Batangkabung Ganting. Orang tua anak mengatakan dirinya sempat khawatir tidak bisa menepati janjinya untuk menyunat anaknya yang telah duduk di kelas 6 SD. Pasalnya, rumah mereka rusak berat akibat banjir. Semua harta benda habis terbawa banjir. Beruntung, dia mendapat informasi adanya sunat gratis yang digagas oleh ketua pemuda setempat. Syukur sekali ada sunatan gratis ini anak saya bisa sunat karena saya korban banjir, harta benda juga terbawa banjir semua. 2 orang. Alhamdulillah saya terbantu sekali karena ada sunatan massal. Dimotori oleh ketua pemuda setempat yang juga merupakan personel dari Satuan Brimob Polda Sumbar, berhasil mengumpulkan sebanyak 35 orang anak laki-laki yang masih duduk di bangku SD. Di wilayah kita ini banyak warga yang terkena dampak banjir di sekitaran Sungai Batang Air Dingin. Total peserta sunatan kali ini sudah 35 orang yang terdaftar. Untuk bagi yang sudah melaksanakan sunatan, nanti kami kasih kain sarung dan sarapan di sini. Pada saat banjir bandang terjadi akhir bulan lalu, puluhan rumah rusak di Kelurahan Batangkabung Ganting, 2 pesantren rusak, dan 1 sekolah, yakni SD Negeri 49, hanyut. Robiham melaporkan. Dari Padang.